Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke channel PT Sabong Engineering. Dalam seri eksplorasi air tanah, kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan pemboran air tanah dalam. Dimulai tahap pertama adalah dengan pekerjaan persiapan lokasi, yaitu dengan meratakan lahan, membuka lahan, menyiapkan lahan kurang lebih ukuran 20 x 20 meter, kemudian setting alat mesin bor, mendirikan menara, kemudian tidak lupa kita tahap berikutnya yang kedua adalah menyiapkan kolam penampungan lumpur pemboran. Berikut dengan selang-selangnya dan pipa-pipa yang diperlukan untuk support pemboran air tanah dalam. Pada tahap yang berikutnya, yaitu yang ketiga, adalah memberikan campuran kepada lumpur pemboran dengan menggunakan tanah liat atau bentonit dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh ahli geologi. Lumpur pemboran ini nantinya digunakan untuk mendinginkan daripada mata bor dan untuk menutup lapisan formasi yang lemah. Sebelum memulai pekerjaan, kami biasa melakukan sholat hajat dan doa bersama untuk mendapatkan kelancaran pekerjaan ini. Tahap pilot hole, sistem pemboran menggunakan sistem bor putar atau rotary drilling dengan tekanan bawah yang dibarengi dengan sirkulasi lumpur bor ke dalam lubang bor. Pemboran pilot hole adalah pekerjaan pemboran tahap awal dengan diameter lubang kecil, yaitu 8 inci sampai kedalaman yang diingini. Pilot hole 8 in juga ditentukan dengan kemampuan atau spesifikasi mesin bor yang akan kita gunakan. Adapun hal-hal yang perlu diamati dalam pekerjaan pilot hole ini adalah pertama adalah kekentalan lumpur bor, kedua kecepatan bor menembus lapisan tanah setiap meternya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan contoh gerusan atau pecahan formasi lapisan tanah atau cutting yang kemudian dimasukkan dalam plastik kecil. Adapun maksud dan tujuan dari pengambilan sampel cutting ini adalah untuk sebagai data pendukung hasil dari electrologging yang kita gunakan untuk menentukan kedalaman sumber air atau aquifer. Electrologging tujuannya adalah untuk mengetahui letak atau posisi aquifer air. Tahap pekerjaan ini sebagai penentu konstruksi saringan atau screening. Electrologging dilakukan dengan menggunakan suatu alat di mana alat tersebut menggunakan konfigurasi titik tunggal di mana elektroda arus dimasukkan ke dalam lubang bor dan elektroda yang lain ditanam di permukaan. Arus dimasukkan ke dalam lubang elektroda yang kemudian menyebar ke formasi sekitar lubang bor. Sebagian arus yang kembali ke elektroda yang ada di permukaan dengan arus yang mengalami penurunan. Penurunan inilah yang kita ukur. Tahap berikutnya adalah tahap reaming, adalah memperbesar lubang bor sesuai diameter konstruksi casing dan saringan yang akan kita pasang. Hal-hal yang diamati dalam tahap reaming adalah sama dengan tahap pekerjaan pilot hole, hanya pada pekerjaan reaming ini cutting atau formasi lapisan tanah tidak perlu kita ambil sampelnya. Ideal selisih diameter lubang bor dan pipa casing adalah 5 inch. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masuknya konstruksi pipa casing dan saringan atau screen, serta masuknya penyotoran kerikil pembalut atau gravel pack. Tahap konstruksi. Pada tahap ini, peletakan pipa casing dan saringan atau screen harus sesuai dengan kedalaman gambar konstruksi yang telah dibuat oleh ahli geologi. Terutama peletakan konstruksi screen atau saringan harus didasarkan atas hasil electrologging dan analisa cutting yang dikumpulkan setiap meternya. Selain itu juga didasarkan atas dasar hidrogeologi daerah pemboran. Dari pemahaman aspek-aspek hidrogeologi
diharapkan perencanaan sumur dalam yang dihasilkan mampu memberikan sumur pemanfaatan yang maksimal dan kapasitas yang optimal dengan memperhatikan kelestarian daerah sekitar pemboran. Maka dengan mengikuti proses yang benar, diharapkan tidak berdampak buruk terhadap sumur penduduk sekitarnya. Kita perhatikan pekerjaan pemasangan casing atau konstruksi ini. Setelah selesai pemasangan casing, kemudian tahap penyetoran kerikil atau gravel pack. Gravel pack ini adalah kerikil yang digunakan untuk menyaring lapisan air yang masuk dari lapisan aquifer ke dalam screen dan mencegah masuknya partikel kecil seperti pasir ke dalam lubang saringan atau screen. Tahap pencucian dan pembersihan atau well development. Tahap ini disebut juga flushing, dilakukan dengan maksud untuk dapat membersihkan dinding zona invasi aquifer serta kerikil pembalut dari partikel halus agar seluruh bukaan pori atau celah aquifer dapat terbuka penuh sehingga air tanah dapat mengalir ke dalam lubang saringan atau screen dengan sempurna. Pelaksanaan well development dilakukan dengan cara water jetting atau airlift. Kemudian tahap uji pemompaan atau pumping test. Maksud dan tujuan dari pumping test ini adalah untuk mengetahui kondisi aquifer dan kapasitas jenis sumur dalam sehingga dapat untuk memilih jenis kapasitas pompa yang sesuai yang akan dipasang di sumur dalam ini. Kemudian tahap finishing. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.